surganya lebih besar lagi, masya Allah. Nah, ini adalah penyesalan. Ya, kalau penyesalan orang-orang kafir, maka dia minta supaya dia dikembalikan ke dunia dan dia melakukan amal soleh, dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertakwa kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau ya penyesalan orang soleh adalah bagaimana menyesal kenapa segini sedikit, masya Allah. Nah, jamaah sekalian berbahagia, inilah mari sama-sama kita lihat ya hari-hari kita yang kemarin. Apa yang kita cari kemarin hari? Ya, kita mencari, kita bekerja, mencari dolar, kita mencari harta, kita membuat rumah, boleh saja. Tapi jangan lupa dengan Bismillahirrahmanirrahim, sehingga itu berkah. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, ya, man qala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma ittala'at alaihi syams. Siapa yang mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, 4 kata. Siapa yang mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, 4 kata ini, maka itu aku paling cintai, aku paling suka, kata Allah Subhanahu. 4 kata itu aku paling suka daripada sesuatu yang disinari oleh matahari di langit dan bumi. Masya Allah. Jadi kekayaan yang kita cari, ya tadi ya Kang Habib menjelaskan, kalau umpamanya kita hitung-hitungan uang, harta, ya Capitol Hill atau Gedung Putih tadi kalau dihargai dengan dolar, ada yang mau dikasih, mau ini ya, pasti berebut mau. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala menawarkan, ya, menawarkan benda-benda, gedung-gedung, tanah yang disinari matahari. Yang disinari matahari itu apa aja? Semua bumi ini ya. Semua bumi ini disinari matahari. Semua aset yang di bumi ini disinari matahari. Bahkan bulan pun disinari matahari. Ya, planet Mars disinari matahari. Planet-planet pun disinari matahari. Ya, semua yang disinari matahari ini adalah kekayaan yang dicari oleh manusia. Freeport yang sekarang menggegerkan ratusan juta, ya, ratusan juta umat orang Indonesia, itu kalau dikasih orang Indonesia, berebut orang Indonesia karena isinya emas semua. Nah, kalau itu Freeport itu mungkin 1 titik dari dunia yang disinari oleh matahari. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala menyinari apa saja oleh matahari. Nah, itu lebih baik, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ya, yang 4 ini lebih dicintai daripada dunia yang disinari matahari. Ya, mari sama-sama kita ingat rumah kita. Ya, tolong bapak-bapak, ibu-ibu, kesempatan ini coba kita ingat dolar-dolar kita, akun kita, rumah kita, ya, kendaraan kita, aset-aset kita yang lain. Coba kita ingat. Kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar itu menjadi berkah, agar itu menjadi dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, agar itu menjadi berubah. Mari sama-sama kita, ya, bertasbih sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mengganti yang lebih baik, yaitu dengan 4 ini, kata ini yang lebih baik daripada yang disinari matahari tadi. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, sama-sama ya. Subhanallah walhamdulillah la
walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, la Jemaah sekalian berbahagia, 4 kata ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 kata ini harta kekayaan kita yang sesungguhnya. Harta yang akan abadi, harta yang akan menemani kita. Karena Allah suka dengan harta ini. Jangan lupa, dengan 4 kata ini selalu kita bahasanya diri kita dengan subhanallah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, walhamdulillah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih sehat, bisa bekerja. Kita mendapatkan nikmat. La ilaha illallah. Tidak Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang menjaga kita. Hanya Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Hanya Allah yang Rahman, yang sayang. Hanya Allah yang pengasih, memelihara kita semua. Kalau tidak, pastilah kita akan hancur. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Yang lain yang kecil. Jangan sekali berbahagia. Ada kata di mana Rasulullah SAW kemudian memberikan pelajaran kepada Aisyah. Kata ini adalah cemburu. Ya Aisyah, malaki ya Aisyah, malaki agharti. Wahai Aisyah, kenapa kamu cemburu? Kemudian Aisyah menjawab, mali yugharu mithli alaika mithli. Ya Rasulullah, bagaimana saya tidak cemburu saya berhadapan dengan kamu yang luar biasa akhlaknya bagus, luar biasa Rasulullah SAW yang baik sekali. Nah, Aisyah ingin sekali, ya, bukan hanya karena sekedar cinta, seks dan sebagainya, tetapi inilah di mana sahabat-sahabat lain pun cemburu. Tetapi kecemburuan itu kadang-kadang menjadi pintu masuknya syaitan. Nanti cemburu yang negatif. Kemudian Rasulullah menjawab, ya Aisyah, ya, qad ja'aka syaitan. Sudah datang syaitan menemanimu ya Aisyah. Kira-kira begitu. Hal ma'ya syaitan, apakah bersama saya ada syaitannya? Ada wahai Aisyah. Hal kullu insanin apakah setiap manusia juga selalu diikuti oleh syaitan, diganggu oleh syaitan? Iya, kata Rasulullah SAW. Kemudian Aisyah bertanya lagi, wa ma'aka syaitan, dan bersamamu ya Rasulullah SAW ada juga syaitan? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, iya. Illa ayyatahu Allahu birahmah. Dalam hadis lain katakan, kecuali Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan setan itu, setan yang mendampingi saya itu aslama, sudah masuk Islam. Ya, sudah masuk Islam. Masya Allah. Artinya, selama hidup kita 12 bulan yang lalu, boleh jadi setan menempel terus. Boleh jadi setan menempel terus di samping kita. Kita tidak sadar apa yang kita lakukan. Wah, saya melakukan kebaikan, ternyata isinya adalah tidak ikhlas. Karena setan berjanji, ya, setan berjanji akan mendatangi manusia dari depan. Begitu. Ma manaka alla tasjuda id amartuk qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin
Wala fahbidha kama yakunu laka an tatakabbaru fiha. Ya. Gitu. Jadi kenapa kamu tidak mau sujud mengikuti perintahku? Aku lebih baik daripada Nabi Adam. Engkau ciptakan dia dari tanah, aku dari api. Pergi kamu. Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas kamu ini sombong. Ya. Pergi, keluar. Fakhruj innaka minas sagirin. Kamu sebenarnya kecil, enggak ada apa-apanya. Fabima aghwaytani la'aqna lahum siratal mustaqim. Sebagaimana engkau sudah laknat aku ya Allah. Aku sudah dimarahi. Ya. Maka aku akan perdayakan, aku akan goda manusia dari jalan yang lurus. Siratal mustaqim. Wala atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan aku datang dari depan, aku datang dari belakang, aku datang dari samping kanan, aku datang dari samping kiri, sehingga tidak ada lagi manusia yang bersyukur kepadamu. Ini target syaitan. Tidak ada lagi kata-kata alhamdulillah. Makanya 4 kata tadi adalah subhanallah, walhamdulillah. Ya, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi target syaitan adalah supaya kita tidak bersyukur. Begitu. Dalam ayat tadi kata illa ibadakal mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas, yang tidak bisa saya ganggu. Hambamu yang selalu khusyuk, yang punya orientasi kuat kepadamu ya Allah. Kira-kira. Ya, makanya hadis tadi jelas, sallallahu alaikum billah. Allah pasti akan ya menggencet engkau, akan ya mengenakan musibah, yaitu dil, hina. Nauzubillah min dzalik, kalau kita hina ternyata di depan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hina itu akan hilang hatta yarji'u ila dinikum. Kalau kita kembali kepada agama. Makanya banyak-banyaklah kita mempelajari, banyak-banyak kita semangat kepada dinul Islam. Pada din, kepada agama Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ila rabbikum. Fafirru ila Allah, kembalilah kepada Allah. Kembali orientasi kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian berbahagia. Ada kisah yang menarik juga. Dalam sebuah hadis dikatakan, ya, faqad utiya bi rajulin yaumal qiyamah. Suatu hari dari kiamat nanti didatangkan, dihadirkan seseorang di hari kiamat. Fayunsharu lahu, ya, tis'ata wa tis'una sijil. Kemudian akan dibentangkan, diperlihatkan 99 sijil, itu tulisan, catatan. Jadi seseorang akan ya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadirkan seperti persidangan. Persidangan dahsyat. Pernah lihat court kan, orang kalau udah masuk court, udah ketakutan, menangis. Nah, ini court yang mahkamah yang sangat adil. Allah Subhanahu wa taala datang satu persatu. Kemudian seseorang di dalam hadis, ya, dalam hadis qudsi ini, seseorang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika hadir, diperlihatkan itu ada 99 catatan yang panjang, bahkan dikatakan di kulli sijil, setiap satu catatan itu mudda basarihi minal masih. Setiap satu catatan yang panjang itu panjangnya adalah sebatas mata memandang. Jadi catatan kita itu panjang sekali nanti, panjang betul, sampai mata memandang, itu catatan. Dan itu ada 99 seseorang itu. Ternyata isinya adalah maksiat semua. Alhamdulillah benar. Bayangkan, sudah di depan Allah Subhanahu wa taala. Sudah di depan Allah Subhanahu wa taala. Dibentangkan, diperlihatkan, isinya maksiat semua. Gemetar dia, ya Allah. Satu aja yang panjang isinya ternyata tidak diterima oleh Allah, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita membuat lamaran pekerjaan ditolak oleh bos, waduh sedih banget, sedih sekali. Kita minta permohonan cuti aja kepada bos, akhir tahun ternyata ditolak, aduh sedihnya, sakit hati. Ternyata di depan Allah Subhanahu wa taala dilihatkan, ini hasil kerjamu, maksiatnya banyak sekali.
sepanjang mata memandang. Itu isinya maksiat semua. Ada 99, Masya Allah. Gemetar. Kemudian Allah bertanya, ya wahai hambaku, ya wahai hambaku, hal min syai', apakah ada sesuatu yang menurutmu ini tidak pasti, ini tidak pas, ini tidak sesuai? Apakah menurut perasaanmu, catatan yang kamu lihat ini adalah tidak sesuai? Si hamba ini tidak bisa menjawab. Qala la ya, semuanya itu benar ya. La ya, semuanya itu benar ya. Kemudian Allah bertanya lagi, ya wahai hamba. Allah bertanya, wahai hamba, ya, hal sajjal kutubi hafidun, ya, katabati hafidun. Apakah malaikatku hafidun yang selalu menjaga, yang mencatat amalan-amalan kita itu salah dalam catatannya? Apakah ada memprotes? Tidak ya. Hal laka min udhr? Apakah kamu ada alasan? Alasan kenapa kamu punya catatan 99 catatan yang panjang ini ternyata maksiat semua? Alasannya apa? Ada nggak? Itu dikasih tawar oleh Allah Subhanahu wa taala, ada nggak alasannya? Di depan Allah Subhanahu wa taala alasannya tidak bisa dibuat-buat. Kalau mungkin sekarang dunia, aduh Ustaz, ya sholat saya bolong-bolong nih karena saya kerja begini, masih bisa alasan. Ya, aduh Ustaz, ya saya nggak puasa nih, ya karena kerjanya keras dan sebagainya. Setiap tahun nggak puasa, Masya Allah. Alasannya mungkin menurut logikanya adalah masuk akal. Ternyata di depan Allah Subhanahu wa taala tidak ada alasan. Kemudian si hamba ini ketakutan, menangis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ibadi, ya innalaka indana, ya hadisnya itu tidak kurang lebih bitaqah, ya, dengan tulisan la ilaha illallah. Wahai hambaku, sesungguhnya kamu masih punya satu bitaqah, satu kartu hasanah. Nah, satu kartu itu tertulis la ilaha illallah. Subhanallah. Ya. Kemudian si hamba ini bertanya, "Oh, masih ada ya Allah kebaikan aku?" Kemudian dia senang sekali. Ya, kemudian dia merasa bahagia. Bagaimana mungkin ya Allah, satu bitaqah, kartu yang kecil yang bisa berhadapan dibandingkan dengan catatan yang panjang itu sebanyak 99 itu. Kemudian Allah menimbang satu bitaqah itu, ya, satu kartu tadi yang bertuliskan la ilaha illallah dengan catatan yang panjang 99. Kemudian ternyata beratnya, Masya Allah, bitaqah la ilaha illallah ini ternyata lebih berat daripada 99 ya catatannya yang maksiat. Tentunya catatan atau kartu la ilaha illallah adalah ikhlas sekali lagi, ikhlas. La ilallah bukan hanya sekedar di bibir. La ilallah itu terpancarkan dari perbuatannya, amalannya, Masya Allah. Ya, mari paling tidak minimal subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Kemudian karena ada setitik kebaikan itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian dia dimasukkanlah ke surga. Subhanallah, Allah Maha Suci. Bukan berarti kita kemudian mengandalkan gampang lah. Dengan kartu saya, dengan KTP saya muslim, ya, dengan saya selalu mengatakan la ilaha illallah, saya masuk surga insyaallah. Siapa yang menjamin? Seperti itu. Kalau ternyata la ilaha illallah kita ini palsu, tadi dikatakan oleh karena tadi, ini palsu. Nah, mari malam ini sama-sama berbahagia. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala.
kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat itu bukan hanya untuk orang-orang maksiat. Karena Rasulullah SAW bertobat paling tidak minimal 100 kali. Inilah astaghfirullah wa atubu ilaihi fi kulli yaumin aktsara min 100 marrah. Sesungguhnya aku istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap harinya lebih dari 100 kali. Masyaallah. Jadi Rasulullah SAW bertobat. Apakah Rasulullah SAW berbuat maksiat? Jadi tobat itu bukan hanya orang-orang yang bermaksiat, tapi orang yang bermaksiat tobatnya adalah nasuh. Ya, tobatnya adalah nasuh. Mari kita selalu bertobat. Mari malam ini, ya di penghujung malam ini bersama malaikat yang mengaminkan kita, Masya Allah. Ya, kita hari ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita duduk di majelis ini. Inilah menjadi mizan hasanah kita, timbangan yang akan memberatkan kita nanti di akhirat. Karena kita menuntut ilmu. Jadi niatnya bukan hanya sekedar daripada malam tahun baru kesana nggak benar, mendingan ke masjid. Tapi niatnya thalabul ilm, menuntut ilmu. Karena pahala menuntut ilmu salah satunya adalah ya para malaikat ya wad'an ajnatah. Para malaikat meletakkan sayap-sayapnya. Bahkan sayapnya itu kemudian diparkir dan diinginkan untuk diinjak-injak oleh kita yang menuntut ilmu. Karena sayapnya malaikat ini nanti akan mengantarkan kita ke surga. Ya, ini real, hadis ini real. Karena pada zaman ya salafus salih ada seseorang yang dia kalau melihat sesuatu itu hanya pakai otak aja deh. Tidak pada iman. Ini hati-hati. Orang yang mempelajari Islam hanya pakai otak aja, pakai rohyu aja. Alah, mana mungkin, mana ada yang malaikat punya sayap, terus kemudian sayapnya bisa diinjak-injak. Buat apa juga? Apa maksudnya sayapnya dibentangkan kemudian biar diinjak oleh orang yang menuntut ilmu? Nggak masuk akal. Besok saya datang ke majelis, ya majelis ada Imam Ibnu Taimiyah. Saya datang ke majelis Imam Ibnu Taimiyah, nanti saya akan loncat-loncat menginjak-injak sayap malaikat. Nah, datang dia. Orang-orang udah pada datang nih, kami. Datang terus kemudian dia loncat-loncat, kemudian dia mengimajinasikan seolah-olah menginjak sayap yang dianggapnya hina. Wah, diinjak-injak seperti itu. Ketika ketawa-ketawa, lihat nih, saya lagi sedang menginjak-injak malaikat, sayapnya malaikat. Bohong semua. Apa itu hadis? Ini pakai otak aja, pakai rasul. Dan memang ada saat ini sekarang ini orang yang selalu mempelajari Islam meninggalkan hadis, hanya pakai otak aja, pakai rohyu, pakai ya rasio yang tidak dengan keimanan. Akhirnya saat itu juga kakinya langsung stroke, tidak bisa bergerak, nyerem. Ya, kemudian dia kesakitan yang luar biasa. Ya, kakinya seperti lumpuh, seperti ditiban oleh ya yang sangat berat, benda yang sangat berat. Dia teriak, kemudian orang-orang lain membantunya dan kaki tidak bisa digerakkan. Masya Allah. Ya, dia setiap harinya merasakan sakitnya kakinya. Nah, kita niatkan, kita hadir kemari, kita ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW lebih dari 100 kali. Ya, agar yang 100 agar yang 9 mungkin 99 catatan kita mungkin yang penuh dengan kejahatan, yang kurang ikhlas, itu sebelum disidang oleh Allah Subhanahu wa taala berubah menjadi putih semua. Insyaallah, amin. Ya. Kemudian niat kita yang kedua, silaturahim. Silaturahim yang hadir di sini, ya, kita kuatkan ini adalah saudara kita semua. Jadi tidak ada lagi la takriba alaikumul yaum. Tidak ada lagi takriba yang mencela. Tidak ada lagi saling melecehkan. Tidak ada lagi saling marah, dendam dan sebagainya. Semua ini kita keluarga besar imam. Karena nanti Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan hamba-hamba yang saling melindungi, takaful, saling saling care, perhatian, insyaallah. Ini cepat sekali masuk surga. Ya, insyaallah. Mari sama-sama jangan berbahagia, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hadirkan niat kita insyaallah
ya, sehingga termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kemudahan, yang diberikan umur panjang yang penuh dengan berkah, yang diberikan ya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala hanya dekat dengan orang-orang yang baik. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat dengan muhsinin, dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Berbuat ihsan itu bukan hanya baik untuk diri sendiri, tetapi dia bisa menjadikan orang lain baik. Itu ihsan. Bukan hanya berbuat baik pada orang lain, tetapi nilai kebaikannya dia itu bisa ditiru oleh orang lain. Kebaikannya itu yang mempengaruhi kehidupan orang lain, merubah pemikiran orang lain. Itu namanya ihsan. Ya, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah ya Rabb, ya Aziz, ya Allah, Engkau lah Maha Pengasih tanpa pilih kasih kepada siapa saja ya Allah. Engkau Maha Penyayang ya Allah, tanpa pilih sayang kepada siapa saja ya Allah. Ya Allah, kami hadir di sini ya Allah, ingin mendapatkan sayang-Mu ya Allah, kasih-Mu ya Allah. Ya Rabb, kami hadir di sini dengan latar belakang yang berbeda, dengan amal-amal yang kumuh, dengan perbuatan-perbuatan yang kurang baik ya Allah. Ya Allah, di tahun kemarin 2015 dan beberapa detik lagi 2016, kami berharap ya Allah, tahun-tahun kemarin dosa-dosa, kekotoran-kekotoran hati kami ya Allah, ampunilah ya Allah. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun ya Allah. Sesungguhnya Engkau tidak akan mengadab orang-orang yang selalu meminta ampunan-Mu ya Allah. Allahumma ja'alna minal mustaghfirin. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah tetap hamba-hamba-Mu yang selalu minta ampunan-Mu ya Allah. Ya Rabb, ya Ghafur, ya Ghafur, wahai yang selalu memberi pengampunan, ampunilah kami ya Allah. Ampunilah keluarga kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbul Aziz, orang tua kami ya Allah, mereka sangat ikhlas dalam mendidik kami. Mereka sangat sayang kepada kami ya Allah. Kami mengerti susahnya mendidik diri kami ya Allah. Kadang kata-kata ini kasar kita keluarkan kepada mereka ya Allah. Kadang kata-kata ini mencela, kadang kata ini menghina. Ya hamba-Mu yang lemah ini ya Allah, terlalu banyak dosa yang kami lakukan ya Allah. Ya Rabb, ya Aziz, ya Rabb, ampunilah orang tua kami yang telah mendahului kami ya Allah. Terangilah kuburnya ya Allah, lapangkanlah kuburnya ya Allah, karena amal-amal mereka mendidik kami ya Allah. Ya Rabb, Engkau lah Maha Pengampun ya Allah, Engkau Maha Penyayang ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana dengan ikhlas mereka menyayangi kami ya Allah. Bagaimana mereka dengan ikhlas tanpa tidur malam ya Allah, menggendong kami ketika kami menangis ya Allah, ketika kami lapar ya Allah. Orang tua kami bangun, menyusu, menemani ya Allah. Mereka sayang dengan kami ya Allah. Balaslah sayang mereka ya Allah. Ya Allah, mereka telah Engkau panggil ya Allah. Tentunya Engkau akan bertanya kepada mereka ya Allah. Seandainya mereka ada kesalahan ya Allah, hilangkanlah kesalahan ya Allah. Kami ridho kepada mereka ya Allah.
ridho dengan mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kebaikan-kebaikan mereka ya Allah, jadikanlah itu sebagai mizan hasanahnya, sebagai timbangan yang memberatkannya ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya Aziz, ampunilah mereka ya Allah. Seandainya mereka punya khilaf, seandainya mereka masih ada hutang ya Allah, kami akan membayarkannya ya Allah. Jadikanlah infak-infak kami ini juga sebagai penebus hutang-hutang mereka ya Allah. Karena kami tahu ya Allah, orang yang berhutang itu tidak akan masuk surga ya Allah. Ya Rabb, ya Allah, Engkau Maha mengetahui hati-hati kami ya Allah. Kami begitu cinta kepada mereka, kami rindu dengan mereka, kami ingin berpelukan dengan mereka ya Allah. Ya Allah, berilah kepada kami ya Allah rindu kami, sampaikan kepada mereka ya Allah. Ya Rabb, kami pernah membaca ketika seorang anak hamba melakukan kebaikan, maka orang tua kami akan melihat dan akan mendoakannya. Ya Allah, begitu baiknya mereka mendoakan kami. Dan ketika kami melakukan kesalahan, mereka pun merasa sedih. Ya Rabb, janganlah mereka menjadi sedih karena kami ya Allah, karena kenakalan kami ya Allah. Bahagiakanlah mereka ya Rabb, ya Aziz, ya Rahman. Ampunilah kami ya Allah, ampunilah orang tua kami ya Allah, ampunilah ibu kami ya Allah. Balaslah mereka dengan kebaikan-kebaikan mereka ya Allah. Ya Allah, kami rindu ya Allah. Ya Allah, ampunilah orang tua kami ya Allah. Ya Allah, keridhaan mereka menjadi keridhaan-Mu ya Allah. Seandainya mereka tidak pernah ridho, seandainya mereka pernah marah kepada kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Sebagai anak mungkin ya Allah, seandainya kami belum meminta maaf kepada mereka ya Allah, sampaikanlah ya Allah. Sampaikan maaf kami ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Ya Rabbi, ya Rabbah, ya Aziz, ya Rahman. Lapangkanlah kuburnya, sinarilah kuburnya ya Allah. Allahumma nawwir kuburah. Ya Allah, sinarilah kuburnya ya Allah. Allahumma wasir madakhalahu. Ya Allah, luaskanlah kuburnya ya Allah, tempatnya ya Allah. Ampunilah dosa-dosanya ya Allah, beratkanlah timbangannya ya Allah. Ya Rabbi, Aziz, ya Rahman. Ya Allah, terimalah taubat kami ya Allah, taubat kami sebagai anak, taubat kami sebagai manusia yang lemah kepada orang tua ya Allah. Ya Allah, Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Ampunilah mereka ya Allah, ampunilah anak kami ya Allah, ampunilah diri kami ya Allah, ampunilah keluarga kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berilah, anugerahkanlah kami ya Allah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah, keluarga yang bahagia ya Allah, keluarga yang berada dalam jalan-Mu ya Allah, keluarga yang saling mengingatkan untuk taat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, lembutkanlah hati kami ya Allah, lembutkanlah hati pasangan kami ya Allah, lembutkanlah hati istri kami ya Allah, lembutkanlah hati suami kami ya Allah. Ya Allah, kadang mulut ini lepas menghina pasangan kami ya Allah, kadang mulut ini terlalu tajam menusuk-nusuk hatinya ya Allah. Jangan jadikan ini sebagai dosa ya Allah, jangan jadikan ini sebagai timbangan yang memberatkan
menuju neraka ya Allah. Naudzubillah min dzalik ya Allah. Ya Rabbul Aziz. Kami mengingat Abu Bakar itu memukul-mukul lidahnya ketika dia membayangkan lidahnya selalu berkata-kata yang menurutnya kurang baik, sehingga dia memukul-mukul lidahnya mengatakan inna hadhihi syarrun wa sesungguhnya ini adalah sumber kejahatan lidah ini. Alhamdulillah ya Allah, lidah-lidah kami yang tajam, lidah-lidah kami yang selalu berbuat dosa, lidah-lidah kami yang selalu menghina, lidah-lidah kami yang selalu membuat hati orang lain sakit, lidah-lidah kami yang selalu membuat kau darah yang mudah berlutut. Ya Rabb, ya Rabb, jadikanlah air mata ini ya Allah, air mata yang akan membentengi kami dari api neraka-Mu. Ya Allah, kami memahami Rasulullah SAW bersabda, ainan, ada dua mata yang akan mencegah dari api neraka. Mata yang mengalir air mata karena takut kepada-Mu. Ya Allah, hari ini kami meneteskan air mata. Kami mengakui kesalahan kami, kami mengakui kelemahan kami, kami mengakui kesombongan kami. Ya Allah, ya Aziz, kami mengakui betapa dahsyatnya setan menggoda kami. Ya Allah, hati yang sombong adalah hati yang tidak meneteskan air mata. Ya Allah, karena setan tidak pernah meneteskan air mata. Ya Allah, jauhkanlah kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jauhkanlah ya Allah dari setan-setan yang menggoda kami, menarik dari kami ya Allah, akan bersikap sombong, selalu menilai orang tidak baik, selalu menilai dengan negative thinking ya Allah. Tolonglah kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, kami yang tinggal di barat ini ya Allah, bimbinglah kami ya Allah. Bimbinglah anak kami ya Allah. Ya Rabb, berilah hidayah kepada kami ya Allah. Berikanlah nur kepada kami ya Allah. Berikanlah cahaya kepada kami ya Allah, sehingga hati kami tetap berada di jalan-Mu ya Allah. Ya Rabbul Aziz, kami tidak tahu, mungkin besok, mungkin 2 hari lagi Engkau mencabut nyawa kami ya Allah. Kami belum siap ya Allah. Ya, dengan apa modal kami yang akan kami berikan kepada Ya Allah. Ya, aina matakunu yudrikumul maut. Engkau selalu mengatakan, aina matakunu yudrikumul maut. Di mana saja kalian berada, maut pasti akan menjemputmu. Ya Allah, berilah kesempatan kepada kami ya Allah, sebelum maut itu datang ya Allah. Ya Rabbi, ampunilah kesalahan kami ya Allah. Ampunilah ya Allah mata kami, kuping kami, mulut kami, tangan kami, hati kami yang karena tidak santun ya Allah pada Engkau melihat kami. Ya Rabbi Aziz ya Rahman, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau raja di raja ya Allah. Engkau bisa berbuat apa saja ya Allah. Kami sangat lemah ya Allah, kami tidak punya daya. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kami tidak punya kekuatan, kami tidak punya tenaga, kami tidak punya apa-apa ya Allah. Tidak pantas kami berbangga-bangga, bersombong-sombong ya Allah. Ya Allah, kami tahu dosa yang paling Engkau marah, Engkau benci adalah kesombongan ya Allah. Karena ini dilakukan oleh syaitan. Jauhkanlah kami dari kesombongan ya Allah. Jauhkanlah kami ya Allah. Jauhkanlah kami ya Allah. Ya Allah. Ya, ampunilah
Ampunilah saudara-saudara kami yang hadir di sini. Ampunilah saudara-saudara kami yang belum hadir di sini ya Allah. Kuatkanlah hati ini ya Allah. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, Engkau selalu membuat hati ini bergerak-gerak. Engkau selalu membuat hati ini bolak-balik. Ya Allah, balikanlah hati ini berada dalam takwa-Mu ya Allah. Berada dalam taat-Mu ya Allah. Berada dalam agama-Mu ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Wahai yang selalu membuat hati ini bergerak, gerakkanlah hati ini ya Allah. Balikanlah hati ini ya Allah. Berada dalam taat-Mu ya Allah. Berada dalam agama-Mu ya Allah. Ya Allah, berkahilah hidup kami ini ya Allah. Berkahilah ya Allah waktu kami ya Allah. Cintailah kami ya Allah terhadap rumah-Mu ya Allah. Berilah kekuatan agar kami dapat melangkahkan kaki ini ya Allah ke rumah-Mu ya Allah. Menyapa-Mu ya Allah. Bersujud ya Allah rumah-Mu ya Allah. Di masjid ini ya Allah. Masjid imam ini ya Allah. Ya Allah, ini adalah amanah kami. Engkau berikan masjid ke pundak kami ini ya Allah. Ampunilah kami yang masih belum maksimal ya Allah memampukan masjid ini. Ampunilah ya Allah kelemahan-kelemahan ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah masjid ini ya Allah pemanis mata, masjid yang indah terhadap anak-anak kami, terhadap keturunan kami. Ya Allah, bimbinglah mereka dengan mencintai rumah-Mu ini ya Allah. Ya Rabbi Aziz ya Rahman, berilah rasa aman kepada kami. Ya Allah, kami tinggal di sini di negeri barat ini ya Allah, penuh dengan tantangan, penuh dengan kebencian-kebencian yang mungkin orang lain menganggap kami adalah sebagai musuh. Tapi kami tidak menganggap mereka musuh ya Allah. Berikanlah hidayah kepada mereka ya Allah. Berikanlah mereka yang membenci kami ini hidayah kepada mereka ya Allah. Kembalikanlah hatinya berfikir menuju-Mu ya Allah. Ya Allah, perkuatlah barisan kami ini ya Allah. Umat Islam di sini ya Allah, dengan masuk Islamnya mereka yang pernah membenci kami ya Allah. Ya Rabbi Aziz Rahman, berilah kami kekuatan untuk menyampaikan nilai-nilai Islam kepada mereka ya Allah. Nilai-nilai peace, nilai-nilai harmoni, nilai-nilai perdamaian kepada mereka ya Allah. Ya Rabbi Aziz Rahman, perbaikilah ya Allah behavior, attitude kami ya Allah. Perbaguslah ya Allah etika kami. Kami ini Muslim, bimbinglah kami ya Allah sehingga kami menjadi teladan di antara mereka ya Allah. Allahumma ahdina wahdina waj'alna sababan liman ihtada. Ya Allah, hidayah-Mu ya Allah kami harapkan. Kami mengharapkan, membutuhkan hidayah-Mu, petunjuk-Mu ya Allah. Dan tunjukilah mereka ya Allah, mereka yang di luar sana ya Allah. Dan jadikanlah kami penyebab menjadi mereka mendapat hidayah. Ya Allah, terima kasih. Ampunilah orang tua kami, ampunilah saudara-saudara kami. Ya Allah, hilangkanlah rasa kebencian di dalam hati kami ya Allah. Yang ada hanya cinta, yang ada hanya kasih, yang ada hanya care, perhatian kepada siapa saja yang pernah kami jumpai ya Allah. Ya Aziz ya Rahman, hilangkanlah rasa hasad, dengki ya Allah, yang selalu dengki kepada siapa saja. Hilangkanlah ini, bersihkanlah ini ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Rabbi Aziz ya Rahman, karena rasa dengki ini adalah rasa yang ditiup-tiupkan oleh syaitan ya Allah. Kami berlindung kepada-Mu ya Allah. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, jauhkanlah dari godaan syaitan ya Allah. Jauhkanlah syaitan yang terkutuk ya Allah. Jauhkanlah dari kehidupan kami ya Allah. Ya Rabbi Aziz ya Rahman, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu ya Allah, surga-Mu ya Allah, ridha-Mu ya Allah, surga-Mu ya Allah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan kami berlindung ya Allah dari marah-Mu ya Allah. Kami berlindung kepada-Mu ya Allah
Jauhkanlah kami ya Allah dari kami ya Allah, dari kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina aamanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma la taj'alna hadan min dhanbin illa ghafarta wa la 'indan illa sabarta wa la maridan illa shafaita wa la maytan illa rahimta wa la taliban illa najjahta wa la waladan illa adabta wa la waladan illa rabbaita wa la baitan illa aslahta wa la zawjan illa aslahta wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaita wa sal'ta bi rahmatika ya arhamar rahimin wa la mubtalan illa nasarta wa la mujahidan illa nasarta wa la musliman illa waffaqta wa la zawjan illa aslahta bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal aziz ya rahman. Hari ini siapapun dia, bila ada yang sakit sembuhkanlah ya Allah, bila ada yang meninggal ya Allah ampunilah ya Allah, bila rahmat-Mu ya Allah, bila dia adalah seorang pelajar maka luluskanlah dia ya Allah, bila dia adalah seorang anak maka didiklah dia ya Allah, bila dia seorang suami maka dia adalah suami sejati yang baik kepada istrinya ya Allah, bila dia adalah seorang istri maka jadikanlah istri yang taat pada suaminya, yang berbakti pada suaminya, yang berbuat baik pada suaminya ya Allah, pada keluarganya ya Allah. Bila dia adalah seorang yang berjuang, maka ya Allah menangkanlah ya Allah perjuangan ya Allah, berjuang dalam tulisan ya Allah, berjuang dalam politik, berjuang dalam ekonomi, berjuang dalam budaya ya Allah, perjuangan hanya karena-Mu ya Allah, untuk meninggikan kalimat-Mu ya Allah. Bila mereka adalah punya hutang ya Allah, lunaskanlah hutangnya ya Allah, lancarkanlah ya Allah pembayarannya ya Allah. Bila mereka adalah seorang yang sedih, maka bahagiakanlah mereka ya Allah, masukkanlah surga kepada mereka ya Allah. Ya Rabbal Aziz ya Rabbal, la haula wa la quwwata illa billah ya Allah. Dengan 4 kata yang sakti ini ya Allah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, jadikanlah kami ya Allah orang-orang yang Kau cintai. Jadikanlah kekayaan kami ya Allah kekayaan yang abadi yang Kau ridhoi. Jadikanlah kami ya Allah orang-orang yang Engkau senangi ya Allah. Kumpulkanlah kami bersama Nabi kami Muhammad SAW. Kami rindu dengan Rasulullah SAW. Pertemukanlah kami dengan Rasulullah SAW ya Allah, meskipun dalam mimpi ya Allah. Ya Rabbi Aziz ya Rahman, pertemukanlah kami dengan orang-orang soleh ya Allah. Jadikanlah kami orang soleh ya Allah. Ya Rabbi Aziz ya Rahman, la hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illa anta Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa na'buduka wa ala ahdika wa ahdika mastaqam a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa qulaka bi ni'matika la yawmun zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta astaghfirullah la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Ustaz kami Bujit atas tausiah dan doa akhir tahun untuk akhir tahun. Insya Allah acara kita untuk malam ini sudah selesai. Untuk yang berniat bermabit atau bermalam di masjid kita ini, selanjutnya adalah acara istirahat. Yang mau tilawah silakan, yang mau tadabbur, yang mau baca Quran silakan. Tapi intinya istirahat dan acara akan dilanjutkan kembali besok pagi jam 5 ya maksudnya. Ya, jam 5 pagi akan dilanjutkan dengan qiyamul lail, salat bersama ya Mas Walis ya. Ya, salat bersama jam 5 lanjut dengan salat subuh dan ada tausiah sampai dengan sarapan jam 7 pagi. Sebelum kita tutup, ini ada usulan kita nanti semua berdiri mungkin di sini untuk bermaaf-maafan sebelum yang mau istirahat kita silakan, yang tidak berniat menginap mungkin akan kembali ke rumah, tapi kita tutup dengan acara bersalam-salaman bermaaf-maafan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah, astaghfirullah, Rabbal baraza, astaghfirullah, minal khataya. Astaghfirullah, 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 Rabbal baraza, astaghfirullah, minal khataya. Katanya ditunggu, ditunggu. Oh, lah. Someone did the movie on YouTube.
Ingat gak lambungnya? Ya, ini benar. Nih begini nih. Tinggal kakinya, nyari kakinya. Up, tolong. Slow. Go slow us. Oh yeah, yeah. Guys, go slow. Kali. Ya, kursinya ada. Gimana? Kakinya ada? Oh. Nah, ini. Oh, ini dia. Udah mati.